Game over. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Squeeze Senpai. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini saya akan melanjutkan kembali pembahasan light novel Nanomachine, yaitu light novel Nanomachine chapter 126. Sebelumnya saya ingatkan kembali untuk kalian yang belum menonton video sebelumnya, saya sarankan untuk menonton video-video sebelumnya terlebih dahulu agar pembahasan kali ini bisa lebih gampang dipahami. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke pembahasan. Di awal chapter, kita diperlihatkan situasi di ruang kepala pimpinan klan racun yang terletak di rumah utama klan racun di sebelah barat kastil pemuja iblis. Situasi saat ini yaitu 6 hari sebelum ujian ke-6 Yewun berlangsung. Ada banyak petinggi dari klan racun yang berkumpul di satu ruangan saat ini, namun mereka semua nampak suram. Hal ini dikarenakan mereka menerima undangan sekaligus tantangan ujian ke-6 pagi hari tadi. Tidak ada satupun dari mereka yang mengira situasi akan menjadi seperti ini. Sebelumnya, ke-6 klan utama telah mendengar tantangan untuk ujian ke-6 dari Yewun. Dan 5 klan utama sangat senang setelah mengetahui bahwa penatua yang ditantang oleh Yewun untuk ujian ke-6-nya adalah penatua Mu Jinwon dari klan bijaksana. Sejauh ini, hanya klan bijaksanalah yang belum memiliki masalah secara langsung dengan Yewun. Berbeda dengan klan lainnya, setiap kadet dari 6 klan utama selain klan bijaksana, hampir semuanya keluar dari akademi akibat ulah Yewun. Selain itu juga, selama beberapa waktu belakangan ini, klan bijaksana telah tumbuh menjadi lebih kuat daripada klan lainnya. Terlebih jika dibandingkan dengan klan racun dan klan pedang yang beberapa waktu belakangan ini justru malah melemah. Dan menurut pendapat dari para petinggi klan racun, jika pertarungan antara penatua Mu Jinwon dan Chun Yewun benar-benar sampai terjadi di ujian ke-6, maka situasi akan menjadi menguntungkan bagi klan lainnya bagaimanapun hasilnya. Maksudnya gini guys, Yewun saat ini diibaratkan seperti duri dalam daging, yang mana kalau kita mau makan dagingnya ya kita harus buang dulu durinya supaya nggak mengganggu. Di kompetisi perebutan tahta kali ini, kadet kuat yang tersisa dari 6 klan cuma Chun Muyon, cucu dari penatua Mu Jinwon dari klan bijaksana. Selain Chun Muyon, kandidat kuat lainnya yang tidak berasal dari 6 klan utama adalah Chun Yewun. Kalau Mu Jinwon ingin jalan cucunya lebih mulus untuk menaiki tahta, maka dengan mengalahkan dan membunuh Yewun di ujian ke-6 ini adalah situasi yang sangat tepat. Tapi di satu sisi, Lord Yuzong seperti yang kita tahu juga mengawasi setiap pergerakan dari 6 klan utama. Dan sepertinya Lord Yuzong menggunakan Yewun sebagai pion caturnya untuk melihat bagaimana hasil pergerakan dari 6 klan utama. Hal ini bisa kita lihat saat ujian ketiga berlangsung, yang mana saat ujian ketiga, klan pedang seakan menyabotase situasi dan mengincar Yewun agar terbunuh saat ujian ketiga berlangsung. Dan oleh sebab itu, klan pedang langsung diberikan hukuman oleh Lord Yuzong. Berkaca dengan situasi tersebut, jika penatua Mu Jinwon sampai membunuh Yewun, maka klan bijaksana juga akan menerima hukuman langsung dari Lord Yuzong. Situasi inilah yang dikatakan menguntungkan bagaimanapun hasilnya oleh para petinggi klan racun. Penasihat dari klan racun terlihat berbicara dengan baik. Penasihat tersebut memberikan saran agar Baik menolak tawaran ujian ke-6 dari Yewun. Alasannya karena Baik baru saja keluar dari penjara beberapa bulan yang lalu, dan mata Lord Yuzong masih mengawasi mereka saat ini. Situasi ini sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Baik Chow
salah seorang mantan pemimpin klan racun ikut bersuara. Ia setuju dengan pendapat dari penasehat tentang menolak tawaran ujian ke-6. Baik Chow berpikir, klan mereka telah menjadi sangat lemah beberapa waktu belakangan ini. Jika penatua Baik Oh menerima tantangan ujian ke-6 ini, bagaimanapun hasilnya akan merugikan klan racun. Dan keseimbangan kekuatan antara 6 klan akan semakin terganggu, sehingga memungkinkan klan-klan lainnya untuk menindas klan racun. Putra kedua Baik Oh, yaitu Baik Moon Wung, berteriak menyuarakan pendapatnya. Ia adalah tipe orang yang agresif. Ia berkata, jika penatua Baik Oh menolak tantangan ujian ke-6 ini, maka itu sama saja dengan mengumumkan kepada publik bahwa klan racun telah melemah. Beberapa petinggi yang lain kemudian terlihat menenangkan Baik Moon Wung. Namun Baik Moon Wung tetap tidak terima dan berkata bahwa sepupunya, yaitu Chun Jong Sum, kini dalam keadaan yang mengenaskan akibat ulah dari Yewon, dan yang bisa mereka lakukan hanyalah diam tanpa mencoba membalaskan dendam sepupunya tersebut. Baik Moon Wung juga terlihat menunjuk keluar ke suatu bangunan kecil di seberang ruangan tempat pertemuan mereka diadakan. Ruangan kecil yang ditunjuk oleh Baik Moon Wung tersebut adalah ruangan tempat Chun Jong Sum tertidur. Situasi Chun Jong Sum seperti yang kita tahu sangat mengenaskan. Energi internal dan semua tulangnya hancur. Tulang belakangnya juga hancur hingga ia tidak bisa bangun sama sekali. Yang bisa ia lakukan hanyalah tetap hidup. Putra ketiga Baik Oh, yaitu Baik Moon Ho, ikut berpendapat. Ia berpendapat sudah saatnya mereka untuk menyingkirkan Yewon. Yewon kini telah menjadi prajurit superior hanya dalam waktu 3 tahun akademi. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana mengerikannya Yewon nantinya di masa depan. Jadi selama mereka masih bisa menyingkirkan Yewon secepatnya, maka lebih baik secepatnya tanpa ditunda-tunda. Baik Chow kemudian terlihat menyangkal pendapat dari Baik Moon Ho. Ia berkata sekuat apapun Yewon tidak masalah, karena Yewon tidak memiliki siapapun yang mendukungnya. Ibaratnya itu Yewon adalah pejuang lepas tanpa memiliki klan sebagai backup. Berbeda dari pangeran 6 klan utama lainnya yang memiliki klan mereka masing-masing sebagai pendukung sekaligus tambahan kekuatan yang signifikan jika diperlukan. Jadi, Yewon yang kuat hanya seorang diri menurut Baik Chow tidak ada artinya jika dibandingkan dengan kekuatan satu klan. Tapi yang jadi masalahnya adalah Lord Yuzong yang mengawasi mereka. Lord Yuzong tidak mendukung Yewon secara langsung, tapi dengan Yewon sebagai perantaranya, Lord Yuzong memperhatikan mereka dan akan menjatuhkan hukuman kepada mereka jika dianggap melewati batas. Dan menurut Baik Chow, satu-satunya hal yang menguntungkan dari membunuh Yewon saat ini yaitu membunuh musuh masa depan mereka. Namun harga yang harus dibayar untuk hal itu adalah kemungkinan besar klan racun akan dikeluarkan dari 6 klan utama atau malah bisa saja klan racun akan diusir dari sekte iblis. Para petinggi klan racun kemudian terbagi menjadi 2 golongan. Yang setuju dengan tantangan ujian ke-6 dan yang menolak ujian ke-6. Diskusi mereka pun menjadi semakin memanas. Penatua Baik Oh yang dari tadi memperhatikan akhirnya angkat suara. Di ruangan ini saat ini tidak ada yang memiliki keinginan untuk membunuh Chun Yewon lebih besar dari Baik Oh. Namun Baik Oh memutuskan ia akan menolak tantangan ujian ke-6 tersebut. Ia berkata, harga yang harus dibayar untuk membunuh Chun Yewon terlalu besar. Jadi ia ingin agar penatua yang lain saja yang membunuh Yewon. Beberapa saat kemudian setelah pertemuan dengan para petinggi klan racun selesai, Baik Oh pergi ke ruangan tempat Chun Jong Sum berada. Baik Oh terlihat duduk di depan cucunya tersebut.
Chun Jong-sum hanya bisa berkedip dan tetap bernafas sambil berbaring. Kondisinya bahkan sama seperti ia telah mati. Baek-oh telah melakukan segala cara untuk menyembuhkan Chun Jong-sum, namun hasilnya nihil. Bahkan dokter iblis yang sangat terkenal kemampuannya di seluruh sekte iblis pun tidak mampu menyembuhkan Chun Jong-sum. Di saat Baek-oh sedang duduk bersedih di hadapan cucunya tersebut, salah seorang penjaga datang dan memberikan kabar bahwa ada seorang tamu yang datang berkunjung. Baek-oh yang sedang dalam kondisi tidak mood untuk menerima tamu, kemudian memerintahkan agar tamu tersebut disuruh balik dan tidak mengganggunya saat ini. Penjaga kemudian mengirimkan pesan telepati kepada Baek-oh yang isinya adalah, tamu yang berkunjung adalah Lady Mu. Haruskah kita memintanya untuk pulang? Ia saat ini sedang berada di depan gerbang. Baek-oh sontak terkejut mendengar tamu yang datang berkunjung adalah Lady Mu. Terakhir kali Lady Mu berkunjung ke rumah klan racun adalah saat pemakaman Lady Baek. Baek-oh kemudian keluar untuk menyambut Lady Mu. Lady Mu bukanlah orang yang bisa ia tolak kehadirannya hanya karena sedang tidak mood. Saat Baek-oh membuka pintu, Chun Jong-sum memutar matanya bermaksud untuk melihat siapa yang datang berkunjung. Dan saat ia melihat melalui pintu, ia melihat seorang wanita parubaya dengan menggunakan kerudung merah di kepalanya. Chun Jong-sum yang sadar kalau wanita tersebut adalah Lady Mu, mulai mengguncangkan matanya dan tubuhnya pun ikut bergetar. Ia ingat wanita tersebutlah yang mendapat racun dari ibunya. Chun Jong-sum sangat ingin berteriak, namun apa daya, lidahnya bahkan tidak bisa ia gerakkan sama sekali. Dan saking marahnya, ia akhirnya pingsan karena emosi yang meluap dalam dirinya. Scene berlanjut. Hari berikutnya, penasihat dari klan racun mengunjungi Akademi Iblis dengan membawa surat resmi dari penatua Baek-oh yang berisikan kalimat sederhana yaitu tantangan diterima. Dengan ini, penatua ke-12 yaitu penatua Baek-oh dari klan racun telah secara resmi menerima tantangan ujian ke-6 dari Chun Ye-won. Scene berpindah kembali, hari ujian ke-6 pun tiba. Ye-won bangun 4 jam sebelum jadwal pertarungan berlangsung dan langsung pergi menuju tempat pandai besi Oh Sunong. Ye-won sempat menunggu selama 10 menit di luar sampai akhirnya ia mendengar suara dari dalam bengkel dan akhirnya memutuskan untuk masuk. Saat berada di dalam bengkel, Ye-won memperhatikan Oh Sunong yang sedang bekerja dengan konsentrasi penuh. Oh Sunong terlihat membuat sarung belati dari kulit untuk Ye-won. Ye-won akhirnya memutuskan untuk tidak mengganggu konsentrasi Oh Sunong dan menunggu sampai pekerjaan Oh Sunong tersebut selesai. Hingga akhirnya 1 jam berlalu sampai Sunong menyelesaikan pekerjaannya. Nah, itu tadi akhir dari pembahasan kali ini. Saya mohon maaf kalau ada yang salah atau kurang tepat dalam pembahasan kali ini. Kalau ada yang ingin dikoreksi, silakan langsung menuju kolom komentar. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga untuk kalian yang selalu mensupport channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share video-video dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.